Salah nggak? Nggak salah. Semua orang punya kepentingan masing-masing. Dan kepentingan itu melekat di tanggung jawab di masing-masing jabatan. Tapi akibat ini dan ini seringkali kita menghadapi yang namanya konflik. Nah, caranya sekarang gimana? Caranya gimana? Bisa hilang nggak ini? Pribadian nggak bisa. Ya, orang apa di usia-usia teman-teman ini udah ya begitu-begitu aja tuh. Ada nggak yang kadang-kadang suka jorok? Meja berantakan, kopi di mana-mana. Hah? Bekas kopi di mana-mana. Waduh. Ada yang suka kadang sore-sore pas mau pulang bareng, iya kantong plastik di atas meja apa ya pas dibuka? Sandal. Ada nggak sandal di atas meja? Pak Alex juga. Kenapa ini semua? Ya, misalnya begitu ya. Ada nggak kita lihat teman kita yang kadang-kadang suka baper? Waduh, baper deui. Padahal saya udah ngomong udah bener nih, kenapa korsletnya? Hah? Alex lagi? Kasihan tuh dia semua diborong. Ya. Jadi yang namanya kepribadian kita tidak bisa merubah orang. Nah, nanti ada tekniknya Pak Ismail akan jelaskan dulu ya. Yang kedua juga sama kepentingan, karena masing-masing itu dikasih tanggung jawab kan. Dokter Maya kan kasih tanggung jawab, kamu ini ya, jaga ya semuanya. Siap Bu. Nah, pada saat kita bertugas di jabatan kita masing-masing itulah muncullah gesekan-gesekan. Betul nggak? Coba bagian ini di mana Mas Andre? Public area. Biasanya apa? Udah capek-capek diberesin, dirapiin, diacak-acak sama siapa? Alek deh. Jangan atuh kasihan. Biasanya gini, hah? Karena customer. Setelah tindakan juga. Dari ruangan dokter. Berantakan. Ya, sama di lantai rata-rata. Berarti perawat-perawatnya cuma berantakan gitu ya? Enggak. Oh enggak. Gitu misalnya. Ya. Nah, ini contoh nih ya. Ini Mas Ane tugasnya nih bersih beres-beres tugasnya. Yang lain bener, nggak salah juga. Kan saya kerja tuh pebelatak mah wajar, betul nggak? Ya tapi beresin atuh, jangan terus ngandelin satu orang. Akhirnya babak belur sendiri, semua asal-asalan kerja. Ya, jadi artinya kepentingan kepribadian ini lah yang seringkali membuat kita konflik. Caranya gimana terus? Kalau masalah ini akan muncul terus, besok akan muncul lagi, besok akan muncul lagi. Coba, gimana caranya? Hah? Omongin baik-baik, sekali, dua kali. Kan kepribadiannya udah gitu. Oke, sering memahami ya, empati. Oke, 50.000 deh. Ya. Yang lain, itu cara satu ya. Cara satu, berusaha memahami. Tapi kalau jorok wae gitu, berantakan wae kan kesel juga ya. Masa memahami terus? Kan harus, nah, tegur dong ya. Misalnya gitu ya. Yang kedua, cara kedua apa? Cara yang kedua. Kalau saya punya teman, konflik ribut wae, alasan dua ini karena kepribadiannya beda dan dia punya kepentingan juga. Nah, benar. Mediasi gimana? Coba mediasi gimana? Lapor ke? Iya, dibicarakan. Minta tolong. Cari solusinya gimana? Jadi Tengahnya gimana? jadi datang ke Bu Rini, saya ribut sama si itu tuh Bu. Gimana nih Bu? Nah, Bu Rini turun tangan kan, cok apa sih masalahnya? Betul, mediasi 50.000, betul mediasi. Yuk selesaiin bareng-bareng ya. Apalagi yang ketiga? Kerjain sendiri lah. Hah? Kerjain sendiri, bisa ya bisa enggak ya? Tapi nggak apa 50.000 lah. Kerjain sendiri, ya udah saya kerja sendiri deh. Gitu ya. Ya, apalagi yang keempat? Yang keempat apa lagi? Kalau gini ya, yang keempat gini ya. Kalau kita sudah tahu gara-gara dua ini kita selalu akan muncul konflik terus-menerus, belajar untuk konflik itu tidak harus panjang lebar. Ya, nanti udah ribut nih hari ini. Misalnya Mbak Rini bagian keuangan sama ini ribut. Oh, gimana nih Mbak? Penting ini alat lab nih. Tuh bisa, duitnya can aya. Kumaha gitu kan ya. Kalau sudah begitu, kita harus segera selesaikan. Caranya, ya udahlah. Nanti saya tetap nunggu, tapi punten ya, ini harus cepat. Ya sudah, tapi kita nggak boleh sampai salaman. Kan gitu, benar nggak? Selesai masalah satu, besok muncul masalah lagi nggak?
masalah muncul lagi karena tadi kan ini kan masalah kita. Ya. Jadi nggak usah masalah itu jadi baper. No baper. Jadi no baper. Nggak usah baper. Karena masalah akan muncul di hal yang sama. Karena apa? Kepribadian dan kepentingan. Selesaiin masalah hari itu, salaman. Ya kalau mau hangout sebentar gitu kan ya. Selesai masalah, sudah. Besok muncul lagi nggak? Muncul lagi. Salaman deh. Besoknya lagi muncul lagi nggak? Muncul lagi. Salaman lagi. Ya sudah, begitulah kehidupan kita. Kalau kita mau hidup harmonis. Karena saya pengalaman ya dulu ya. Ini saya nggak tahu, moga-moga di Madiantal nggak ada. Saya dulu pernah masuk satu departemen HR. Ya, ini anak buah saya duduk di sini, duduk di sini. Gitu kan ya. Saya lama-lama ngamatin nih. Ini kok asa dua ini nggak pernah ngomong-ngomongan ya. Seminggu, 2 minggu. Nah, akhirnya ada yang nggak wajar nih. Saya tanya, saya panggil berdua. Ini ada masalah? Enggak, Pak. Biasanya kita kan ya. Enggak, baik-baik aja kita. Bener nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Tapi saya lihat, amatin lagi, ini kayaknya nggak ngomongan deh. Akhirnya saya tegur, saya panggil berdua. Akhirnya mereka ngaku, iya Pak, kita udah musuhan hampir 2 tahun, nggak ngomongan. Bayangin, meja berbarengan 2 tahun nggak ngomong-ngomong. Terus saya kan bingung. Nah selama ini komunikasi bagaimana? Pakai kertas. Saya udah selesai, tolong ambilin. Saya juga udah beres di atas meja, gitu loh. Selama 2 tahun loh. Saya jadi bingung lah, gimana caranya kerja kayak begini. Gitu kan ya? Ini kalau ketawa begini berarti, kok kita banget nih. Ya karena apa? Karena tadi. Ya, kenapa itu muncul? Karena tadi, karena kita lupa. Ini sama ini akan jadi masalah terus. Ya, jadilah orang yang ya sudahlah. Mau apa lagi ya, kan muncul lagi dan lain sebagainya. Ya nggak usah baper, nggak usah emosi panjang-panjang, nggak usah dendam-dendaman. Ya sudah, namanya siklus hidup kerja ya begitu. Ya, di perusahaan kita juga sama, cuman kita 9 orang, 10 orang ya. Apakah masalah gitu nggak muncul? Muncul juga. Ya, tapi saya selalu bilang, selesain hari ini. Selesain, salaman, beresin. Selesain, salaman, beresin. Selesain. Jadi ini kita terlatih. Apapun masalahnya, jeder, ribut, oke. Salaman, udah selesai. Nggak perlu musuh-musuhan. Makan bareng, ngobrol bareng, ngopi bareng. Udah selesai. Jadi kita bisa apa kalau gitu? Coba kebayang nggak kalau kerja bisa begitu? Apa yang terjadi? Dinamis, enak ya? Ya, nggak usah. Jadi pulang juga enjoy. Problem terbesar adalah membawa masalah pekerjaan kemana? Apa yang terjadi? Dan sebaliknya, ribut di rumah dibawa ke kantor. Nah ini sumber masalah juga tuh. Di kantor ribut, di rumah ribut. Akhirnya, hirup ribut. Wah, ya salah sendiri, saya bilang. Bunuh diri terakhirnya. Gitu ya, kira-kira ya. Oke. Terus yang berikutnya ngadepin juga pasien. Ya, ingat ya, kadang-kadang pasien kan juga punya tingkah polanya aneh-aneh. Betul ya? Ada yang benar, ada yang iseng, pasien itu suka iseng. Ya, saya ingat dulu saya membantu satu call center ya di perusahaan makanan. Mereka begini, Pak, kita ini call center, kan 12 jam mereka. Ya, cuma nelpon tuh ya. Saya nanya, berapa banyak sih orang yang komplain, yang benar-benar komplain loh ya? Sedikit Pak, sisanya mah temen curhat. Iya, halo, ya Pak, kami dari call center ini, silakan, apa keluhan Bapak? Enggak, saya mengeluh masalah keluarga, gitu. Tapi kan mereka nggak boleh langsung, oh nggak bisa Pak, jebret, nggak bisa. Tetap harus dilayani dengan baik gitu ya, gimana caranya. Jadi kebayang nggak tuh? Jadi orang tuh kadang-kadang ketemu kita itu bukan masalah dengan siapa? Dengan kita loh. Mungkin ya, ini lagi sakit gigi, ribut sama siapa? Suaminya gitu kan ya, sakit gigi, ketemulah sama siapa nih? Wah, Mbak Angel nih. Jadi pas marah gitu ya, udah marah sakit gigi misalnya ya, marah sama suaminya, berkumpul jadi satu, akhirnya ketemulah Mbak Angel. Jadilah sasaran empuk, jeder. Mbak Angel, aduh deg-degan, stres, mikirin. Tapi sebelum mikir, salah saya teh apa nih, orang teh marah kemana? Sering gitu nggak? Karena bingung nih marahnya kemana sih sebenarnya. Jadi belum tentu semua marah itu ke kita. Nah itulah yang kondisi yang terjadi juga ya. Makanya kita belajar, oh pasien juga ada pola-pola pribadian tertentu. Nanti
Pak Ismail ajarkan caranya. Kalau dia tipenya begini, oh pendekatannya begini. Oh tipenya begini, pendekatannya begini. Jadi lebih luas kita ngadepin pasien, gitu kan ya. Nah kalau bawahan, ini kalau bawahan berarti siapa? Mbak Rini ya. Bawahannya jadi berapa total? 14 orang. Jadi seperapat, 3 perapatnya di sini semua bawahannya gitu kan ya. Nah kebayang nggak tuh? Oh kecuali ini beda ya. Ya, jadi artinya juga sama. Kita nanganin bawahan gimana sih? Berbagai macam tipe dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Apa pengertian kita kerja pada akhirnya? Ayo Pak. Jadi kerja teh naon ya? Selama ini Bapak udah berapa tahun di My Dental? 10 tahun. Wah, coba kita lihat dari orang yang 10 tahun ya. Jadi setelah Bapak tadi dapat pengertian begini, saya di My Dental tuh apa ya yang saya dapat atau pengertian apa yang saya mulai muncul? Lebih kalau kerja sih lebih kalau ini sih melayani sih. Yes. Kalau menurut saya melayani. Maksudnya gimana? Melayani itu Kita kan mengerjakan sesuatu untuk orang lain. Jadi istilahnya kita ya nanti pelayanan kita yang baik berarti nanti feedbacknya kita juga lebih baik juga. Oke, kasih aplaus dulu dong. Ya, 100.000. Wah, bagus nih pengalamannya ya. Jadi saya setuju ya, bahwa kerja itu kita melayani. Betul ya? Jadi bukan ke pasien aja, ke siapa lagi? Ke semuanya, ke teman-teman kita juga. Ya, banyak dari kita kadang-kadang kerja untuk diri sendiri. Temen minta tolong, hante sibuk, enggak pusing, enggak lagi repot dan lain sebagainya. Ingat loh ya, kalau kita nggak mainin orang lain juga akan mikir sama. Ini kalau disuruh minta tolong nggak mau, saya juga nggak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Kerja itu dendam-dendaman, balas-balesan. Nggak mau kalau disuruh sama Mbak Indri mah soalnya, betul nggak? Saya nggak mau dibantuin Mbak Nida soalnya. Nah akhirnya nggak beres-beres, betul nggak? Terus aja berbenturan, ya sehingga kita lupa kita nih kerja kayak yang tadi ya, yang disebutin di atas nih. Untuk apa sih? Nah, siklusnya ke sini, ya, good, bagus ya, Mas Asis ya. Cok saya tanya, sekarang ke Mbak Afi. Apa yang didapat setelah kita memahami proses ini? Ya, betul. Tambahannya dokter ya berarti ya, 100.000 deh. Ya. Selain kita memahami dokter, mau rekan kerja, mau bawahan, mau atasan sama. Jadi semuanya lengkap nanti kita dapat gitu ya. Oh, kayak gini tuh caranya, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bicara memaknai kerja. Kerja itu apa sih? Nah, tanya dulu sekarang. Kerja itu apa sih, Mbak Anissa? Aduh, ini kalau mata plus begini ya, segini aja nggak kelihatan nih. Apa kira-kira? Kerja itu maknanya apa sih? Saya bekerja untuk apa? Selain uang. Uang udah pasti. Nggak ada orang yang kerja nggak cari uang gitu kan ya. Jadi selain itu, kan kita mau naik 1 tingkat. Ya, saya ingat ya dulu pertama kali saya kerja juga saya mau cari uang. Kerja cari uang. Lalu saya berpikir, kalau saya dapat uang terus apa? Karena yang membuat uang kita semakin meningkat, semakin nambah itu adalah nilai. 50.000 nih. Yang membuat itu meningkat itu saya mulai sadar, oh iya ya kualitas kita juga harus meningkat dulu. Baru kita dihargai lebih. Betul nggak? Ya. Dulu saya di awal juga sama kayak teman-teman di pabrik dulu ya. Ngurusin kudak-gidik. Lama saya mikir gitu ya. Oh saya harus meningkatkan diri. Ya. Dulu saya ingat ya. Perusahaan itu dulu ngajak training orang tuh susah. Ayo ada training, siapa karyawan yang mau? Pada nggak mau semua. Cuman saya ngacung, Pak saya mau ikut. Ya udah kamu aja deh. Ada training, ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau juga. Saya ngacung, ikut lagi. Teman-teman saya bilang gimana?
Gimana? Ngapain training? Capek kerja dulu, capek kudu training, segala macam tuh. Saya ingat teman-teman saya melecehkan saya ikut training tadi dulu. Ya, saya juga jadi stres juga ya, benar gitu. Saya salah ngambil keputusan disuruh training ikut ya. Tapi saya yakinlah suatu hari apa yang saya dapatkan ini bisa bermanfaat bertahun-tahun kemudian. Dan kejadian. 2 tahun kemudian perusahaan membuat satu sistem namanya ISO. Ya kan? Dia tanya siapa yang bisa megang ISO. Ya cuma saya yang punya sertifikasi ikut training waktu itu. Ya. Nah, disitulah mulai. Saya dihargai lebih karena apa? Nilai saya, kualitas saya lebih tinggi. Nah, yuk sekarang kalau kita cuma melihat uangnya, kualitas kita nggak kita naikin, jangan kaget. Ya kita hanya dapat segitu. Yuk sekarang apa? Makanya saya mau ajar teman-teman naik tingkat cara berpikir kita ya. Jadi kerja itu apa sih? Supaya naik tingkat selain dari uang. Ayo. Nah ini belum ya, nanti kalau udah paham ini nanti coba kita lihat. Nya kita kadang-kadang lupa. Apa? Atau ini deh Mas Andre. Pengalaman sama relasi teman kerja. Pengalaman dan relasi. Maksudnya gimana pengalaman relasi? Jadi nama teman baru lagi, ada teman baru, jadi saling berbagi informasi untuk pengalaman kerjanya biar lebih paham. Oke, jadi relasi ya. Jadi kita membangun relasi lebih luas, betul ya? Jadi banyak teman, banyak kita kenal orang, entah itu pasien, entah itu teman dan lain sebagainya. Kalau kita sudah nambah orang, kita bisa ngobrol sama banyak orang, apa manfaatnya buat Mas Andre? Bisa meningkatkan lebih quality. Yes, nah 100.000 dong. Ya kasih plus dong. Oke, sekarang kesini deh. Mas Babas dulu lah. Ayo Mas Babas. Apa makna kerja buat Mas Babas? Buat saya kerja itu salah satu media buat kita ngelakuin self improvement. Wih, kasih plus dulu dong. Apa itu self improvement? Self improvement itu dimana kita meningkatkan kualitas diri kita sendiri atau kebiasaan kita dari yang biasa. Katakanlah gini, kita dulu nggak pernah bisa nih megang komputer, tapi gara-gara kerja jadi bisa megang komputer. Salah satunya bisa kayak gitu, sederhananya. Atau hal yang kayak tadi saya baru sebelumnya. Dulu saya direkam medis cuma tahu data pasien, sekarang bisa tahu soal radiologi gitu. Dulu yang tahunya bahasanya A, sekarang tahunya bahasa B. Oke, 100.000 luar biasa nih ya. Yuk kita mulai sekarang punya bola berpikir itu seperti itu, positive thinking, gitu kan ya. Karena saya ngelihat gini ya dari pengalaman, saya kan banyak assessment. Saya kan baru assessment hampir 3.000 orang di Pegadaian, ya. Itu banyak kan gini kan, biasanya kalau assessment itu kan seringkali si atasan-atasan ngomong ya. Kan kita nanya aja, Pak ini gimana, ini gimana? Ini mah nggak bisa apa-apa. Ini mah segala macam. Tapi waktu di tes, waktu di assessment, saya kaget. Ini orang hebat nih. Ini orang luar biasa nih. Ini. Kenapa coba? Ya. Karena banyak orang punya kemampuan tapi tidak pernah bisa dilakukan. Dia nggak pernah tahu tuh. Ya ibarat kita punya kotak, ya kita dudukin berhari-hari, berbulan-bulan, pas dibuka kotaknya isinya apa? Hah? Emas. Aduh, banyak loh kayak begitu. Ya, jadi teman-teman tidak akan pernah tahu kemampuan kita kecuali nyoba. Cuma nyoba, nggak bisa, mau gimana? Gitu ya. Sekarang kita bisa tahu kita bisa belajar, bisa berenang dari mana? Salah satu langkah pertama bisa berenang. Iya gimana? Nyebur dulu. 50.000 nih. Nyebur dulu. Gimana mau tahu saya bisa berenang kalau nggak nyebur dulu? Nah sama teman-teman juga. Makanya kalau ada instruksi, ada tugas dari atasan itu jangan ini dulu ya. Jangan nolak dulu. Enggak lah Pak, jangan salah itu aja. Jangan salah Pak, itu aja. Salah loh. Coba dulu. Karena dengan mencoba kita tahu batas kemampuan kita. Nah gini teman-teman ya. Kalau dalam dunia psikologi, ya kemampuan itu siapa di sini yang pernah ikut psikotes? Pernah ya? 1, 2, 3, 4, 5, psikotes ya. Psikotes ngukur apa sih? Itu secara ini ya, secara psikologinya. Tapi secara awam, psikotes itu ngukur gelas. Gelas kita tuh sebesar mana sih? Betul ya? Kan ada orang yang IQ-nya tinggi, rendah. Itu gelas-gelas begini nih. Ya,
Ada orang yang gelasnya besar, ada gelasnya kayak begini, berapa mili ini ya. Ada yang ini, ada yang segede sloki kecil. Gitu kan ya. Tapi masalahnya bukan gelasnya, masalahnya apa? Isinya. Banyak orang yang kapasitasnya segini, diisinya nggak sekian. Seumur hidup. Dia tahunya cuma begitu-begitu aja. Tapi dia nggak pernah mau coba, makanya nggak pernah tahu, oh ternyata saya bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah ini masalahnya nih, banyak orang begini nih. Ya, tapi ada juga orang yang IQ-nya jeblok, biasa-biasa aja. Orangnya juga kelihatannya kemampuannya terbatas, tapi dia isinya penuh. Ini malah lebih sukses dibanding ini. Ya, jadi banyak orang begini nih kejadiannya. Nah teman-teman juga sama. Saya setuju tadi ya kalau Mas Was bilang, kita harus belajar coba. Saya dulu orang yang apa-apa coba, ini coba, itu coba. Jadi tahu batasannya, oh saya nggak menguasai ini, tapi saya ngerti. Tapi saya ahli di sini, jadi seneng. Ya, kebayang nggak? Kalau teman-teman lihat saya orang introvert, extrovert. Tahu ya istilahnya, introvert, extrovert ya? Introvert, extrovert? Saya? Hah? Extrovert. Ini yang benar, yang ini 50.000 nih. Saya itu orang yang super introvert. SMP, SMA, kalau ketemu orang ngumpet. Takut, deg-degan, ya. Kalau ada tamunya orang tua tuh kadang, malu, di kamar, menyendiri, dan lain sebagainya. Kebayang nggak? Sekarang bisa berdiri di sini ngomong begini, kebayang nggak? Nggak kebayang. Waktu itu nggak kebayang. Gitu ya. Tapi karena saya belajar begini, masa sih saya akan begini-begini terus jadi orang introvert, nggak bisa apa-apa, pemalu ketemu orang, saya pengen sesuatu yang berubah. Akhirnya saya belajar komunikasi. Susah nggak orang introvert, super introvert, komunikasi susah nggak? Setengah mati Pak, ketemu orang udah gemper, deg-degan, takutnya ini, takutnya itu, gitu kan ya. Tapi karena saya punya tekad, saya harus belajar. Karena kalau saya nggak belajar komunikasi sama orang, saya nggak pernah tahu kemampuan saya, dan saya nggak akan jadi siapa-siapa. Akhirnya saya mulai belajar komunikasi. Sama siapa? Semua orang. Yang saya temuin di mana-mana saya ajak ngomong. Lagi naik motor, hujan-hujanan. Kan biasa kalau kita bilang, terus menepi dulu kan? Nyuhan gitu kan ya. Biasanya gimana sama orang-orang sebelah kita? Diem. Enggak, saya ngomong, Pak, hujan ya Paknya? Katanya. Dingin ya Pak ya? Pokoknya biarin aja. Orang jawabnya klise juga biarin aja. Karena apa? Dalam rangka saya melatih komunikasi. Dan saya latih bertahun-tahun. Sampai akhirnya menemukanlah passionnya. Kok saya senang ngajar ya? Saya senang di depan ngobrol seperti ini ya? Saya senang diskusi ya? Sampai akhirnya saya bisa berubah seperti ini. Nah saya bersyukur waktu itu saya paksakan diri saya. Nah teman-teman juga sama. Banyak orang nih masih muda-muda nih sayang ya. Kalau kita taunya ini terus. Padahal potensi kita gelas segede gini. Gitu. Makanya kalau ada instruksi dari atasan kita, jangan langsung, enggak lah, coba dulu. Karena cuman mencoba kita tahu batasan kita sih mana. Gitu ya. Oke, good tadi ya. Yang sini. Mbak Krisna. Krisna. Ayo Mbak Krisna. Apa makna kerja? Sering banget ketemu banyak orang dengan ada yang kayak gini betul kata bapak kan. Jadi sebagian orang tuh keluhannya bukan hanya karena kita, karena karyawan, banyak juga yang pasien Curhat ya. Betul ya. Iya, dari situ kita banyak belajar. Entah itu ada yang curhatin keberhasilannya, ada yang ngasih saran ke kita. Kita kan bisa jadi iya Pak, jadi tahu gitu. Bapak ini bisa sukses karena dia tuh Jadi pengalaman dan ilmu kita dapat ya. Oke, 100.000 gitu kan ya. Kasih plus dulu dong. Ya. Oke, sekarang kalau Mbak Sandra, apa makna kerja yang didapat?
Mm-mm. pertama pengobatan itu juga perawat. Di situ banyak pengalaman juga dan ilmu yang lebih berkembang lah gitu. Dari kemampuan saya cuma tadinya di belakang meja, ya sekarang juga masih di belakang meja. Dari tadi belakang meja, sekarang di belakang meja juga. Ya tadinya bisa ketemu juga dengan customer-customer. Ya jadi kemampuan saya jadi lebih berkembang juga dan ilmu juga bertambah. Ya, yuk kasih plus dulu dong, 100.000 gitu ya. Nah ini menarik nih ya, kalau kita bicara tentang ilmu ya. Jadi ilmu itu nggak pernah akan bisa habis dan hilang. Jadi kalau kita udah membaca sesuatu, belajar sesuatu, seumur hidup nempel di kepala. Betul ya? Siapa yang tahu USB di sini? Flash disk. Flash disk ya. Pertanyaan saya, flash disk kalau di format berulang-ulang, format ulang, format lagi, isi lagi, format isi, berbulan-bulan, berkali-kali, hilang nggak isinya? Hilang. Format diisi, enggak format, enggak data-data yang dulunya hilang nggak setelah diformat? Nah, ternyata enggak. Saya baru dulu kejadian tuh ya. Jadi, saya ada satu flash disk yang isinya udah 5 tahun yang lalu tuh. Waduh, ini datanya 5 tahun lalu, tapi udah ke format berulang-ulang. Udah pasrah aja, ya udahlah datanya udah hilang. Saya nanya teman saya orang IT. Ini saya format yang dulu datanya masih ada nggak ya? Mana saya keluarin? Dia punya softwarenya. Softwarenya umum juga bisa dicari, namanya untuk mencari data gitu ya. Itu semua data sejak awal saya beli flash disk itu nggak pernah hilang. Semua bisa dia tarik semua. Nah rupanya itu sama dengan otak kita. Apapun yang masuk di kepala kita, ilmu baru, pengalaman baru itu nempel seumur hidup. Walaupun kita bilang, udah lupain aja, nggak bisa. Lupain mantan bisa nggak? Nggak bisa loh, susah loh, ya kan? Nggak bisa. Mantan itu akan tetap ada di kepala kita bertahun-tahun, hanya mungkin dilupakan karena ada yang baru. Nah, gitu. Mantannya nggak pernah hilang. Nah, sama. Karena otak kita itu tidak bisa membuang apa yang sudah nempel di kepala kita. Dia nempel seumur hidup. Nah sama, kalau kita punya pengalaman, pengetahuan yang positif, itu akan nempel bertahun-tahun di kepala kita. Akibatnya ketika kita menghadapi satu situasi, kita jauh lebih apa? Mudah, gitu kan ya. Nah sekarang kita lihat makna kerja itu apa ya. Oke. Satu, ini ada satu penelitian begini. Kerja adalah ibadah. Apa artinya? Coba. Ini, Mas Alek nih. Alek bahasa apa itu? Dio. Apa? Bahwa katanya kerja itu ibadah. Maknanya begitu. Ada orang bilang begitu. Artinya menurut Mas Dio, maknanya apa itu? Kerja dan ibadah. Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa. Yang lain coba saya menjawab. 100.000 ya. Apa itu? Jadi ini satu hal yang menarik ya. Jadi kalau kita menganggap bahwa kerja itu ibadah, berarti kita jadi orang yang kalau bekerja itu akan bertanggung jawab. Betul ya? Ada instruksi, saya kerjakan, saya tuntaskan, saya selesaikan. Ya kan? Kerja harus berkualitas. Itu namanya kalau kita kerja itu ibadah. Betul nggak? Ya kan? Nah, ini akibatnya apa? Tadi ya benar ya. Nah yang kedua, kerja adalah kita harus punya kualitas supaya kita dipercaya oleh orang lain. Kuncinya gitu ya. Konsumen bisa percaya sama kita, jadi konsumen yang loyal itu kalau dia ngerasa, kita amanah dengan apa yang kita kerjakan atau kita lakukan. Gitu ya. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, ini apa? Bahwa kerja itu panggilan. Tadi, kerja adalah panggilan diri, kita harus ingat. Setiap orang, jadi gini ya, saya dulu lihat fenomena menarik ya. Ada orang yang cari kerja mati-matian gak dapat. Banyak gak sekarang? Banyak loh. Tapi ada orang yang iseng-iseng ngelamar, dapat. Nah, pertanyaan saya itu dari mana kok bisa begitu? Kadang-kadang enggak loh. Usaha yang hebat sekalipun juga. Kalau kita nggak dipanggil untuk bekerja atau kita nggak dipanggil di satu posisi, juga nyungkir balik tuh. Saya di kantor mungkin sekitar setahun yang lalu ya, setahun yang lalu ya. Itu ada seorang yang S2 dari perguruan tinggi terkenal.
datang ke kantor saya, kan kita punya biro psikologi juga ya. Dia mau kasusnya apa? Bunuh diri. Ini tadi yang bunuh diri tadi. Bunuh diri. Saya kan bingung. Anda kan S2, IPK-nya 3,75. Apa yang jadi masalah gitu ya? Wah, saya udah nggak ada makna, nggak ada arti Pak. Saya ngelamar kemana-mana nggak diterima. Bayangin tuh, S2 perguruan tinggi terkenal, IPK bagus, susah masuk, susah kerja, mau bunuh diri, gitu ya. Sampai ada satu kan, tahun 2013, ada orang yang dari perguruan tinggi terkenal juga, IPK-nya tinggi juga, mengajukan ke Mahkamah Agung apa? Diperbolehkan bunuh diri karena sudah stres. Kebayang nggak? Jadi saya mikir-mikir gitu ya, oh ada orang kok susah payah cari kerja susah, tapi ada yang mudah kerja. Rupanya setiap orang tuh ada panggilan. Makanya kalau kita sudah tahu kita punya panggilan, dapat kesempatan bekerja, kita harus gimana? Coba dulu. Hah? Bukan. Satu, ya 50.000, apalagi? Ada kata yang bagus yang orang pakai. Kalau kita sudah dapat pekerjaan, yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita pikirkan adalah nah, ini yang kadang-kadang lupa, betul nggak? Ya. Nah, yuk kalau panggilan diri itu pasti ngerasa, oh ya saya bersyukur ya bisa kerja. Ya. Sekarang dengan kondisi kita, saya tuh pernah buka satu lowongan ya, satu posisi satu lowongan di Loker Bandung. Ya, satu lowongan administrasi psikotes. Dalam 3 bulan yang melamar itu hampir 750 orang. Ya ampun, saya bilang banyak banget gitu. Hah? Butuhnya satu, yang datang 750 lamaran. Sampai bingung saya milihnya satu-satu, dilihat dan lain sebagainya. Jadi saya berpikir, kita bukan dalam situasi yang mudah loh ya. Jadi kalau kita nggak bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan di My Dental, dengan pekerjaan kita, udah kelewatan. Sementara di luar ribuan orang sedang mencari pekerjaan. Ya, yuk kita hargai panggilan kita apa, gitu ya. Yang berikutnya apa? Kerja adalah aktualisasi diri. Saya bisa jawab nih. Aktualisasi itu apa? Hah? Maksudnya gimana jati diri? Kayak aktualisasi kita misalnya. Karakter kita di situ tuh bakal lebih dibentuk misalnya yang tadinya mengalami masalah jadi kita Yes. Yes, good ya. Kasih plus dulu dong, 100.000 ya. Artinya kerja itu harus terus meningkat, semakin naik, semakin ahli, nah gitu ya. Ya teman-teman gini ya, ada satu siklus kerja yang kadang-kadang orang lupa ya. Jadi kerja itu kayak tangga gitu loh. Ya, yang paling dasar apa? Cowok ini fresh graduate tuh. Orang fresh graduate belum punya pengalaman, itu disebut sebagai tahapan yang disebut sebagai awareness. Ya, masih ingat nggak dulu awal-awal fresh graduate, Mbak? Ini masih ingat nggak awal masuk masih fresh graduate dari sekolah terus kerja? Gimana? Culang cilung, bingung ya, bingung ngapain nih kerja di sini gitu ya. Nah, ini awareness nih. Ya, jadi kalau awareness itu culang cileng masih di toleransi gitu kan ya. Tapi kalau sudah lama kerja culang-cileng, wah ini masalah ini. Ini udah setahun culang-cileng terus gimana sih? Nah, harus naik menjadi basic. Nah, harus basic. Ngerti SOP. Oh, saya jadi perawat, SOP-nya ini. Saya bagian keuangan, SOP-nya ini. Bagian lab, SOP-nya ini. Harus ngerti SOP semua. Ditanya A sampai Z SOP, standar kerja, saya tahu. Ini udah level kedua. Level ketiga harus naik lagi. Namanya skill full. Apa itu skillful? Ahli. Jadi orang ahli. Ya kan? Apa-apa bisa sendiri, diatur sendiri, multitasking, ya kan? Di My Dental juga gitu kan ya, multitasking kan? A bisa, B bisa, C bisa, gitu kan ya. Nah, itu memang begitu. Ini berarti teman-teman udah masuk ke orang-orang skillful. Ya kan? Naik lagi apa? Bisa lebih tinggi nggak? Namanya mastery. Wah, udah lebih jago lagi. Namanya yang terakhir ada, namanya expert. Nah, ini orang yang udah lebih punya kemampuan spesifik dan lain sebagainya. Yuk, teman-teman yang sekarang masih di sini, yuk kita naikin ke sini.
Ya, karena saya percaya setiap kita itu punya keahlian yang belum terasah dengan baik, maka diaktualisasikan, dimaksimalkan, gitu ya. Jadi besok kalau ada tugas gimana? Hah? Dicoba. Betul ya? Lumayan nyoba ah. Jangan-jangan saya keahliannya malah di sini. Gitu kan ya? Jangan-jangan saya ahliin malah di sini. Coba dulu dan lain sebagainya. Jangan nolak dulu, jangan hoream males udah pusing Nah, jangan gitu-gitu dulu gitu kan ya. Akhirnya kita nggak bisa belajar mengaktualisasikan diri kita, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk bagaimana ya? Nih, kalau kita kerja ya. Ada yang begini nggak? Kerja tuh enak nggak sih? Ayo saya tanya dulu nih. Secara pribadi, secara personal, kerja itu enak nggak? Yang enak apa? Tidur di rumah. Mager ya, mager gitu ya. Hanya sayangnya kalau mager kita nggak dapat uang. Jadi kerja itu adalah sebagai tanggung jawab sebagai orang dewasa yang harus menghidupi diri sendiri, betul nggak? Kalau udah usia 17 ya udah nggak bisa, mah. Usia 25, mah, Pak, minta duit dong jajan. Ada gitu nggak? Nggak bisa, ya kita sudah layaknya menghidupi hidup kita sendiri dengan apa? Dengan bekerja. Nah masalahnya banyak orang ketika bekerja tidak menikmati. Saya ditanya teman saya dulu ya, kan saya masih punya teman-teman juga ya. Saya pernah dari Kalimantan seminggu langsung ngajar di Sumatera, balik ke Jakarta ngajar, di Bandung ngajar lagi. Teman saya bilang apa? Dre, udahlah, nggak usah capek-capek. Ngapain kamu tuh capek sibuk sana sini apa nggak? Nanti badan sakit-sakitan dan lain sebagainya. Nah, ini jadi masalah nih. Saya bilang begini, problemnya saya tidak pernah merasa pekerjaan saya itu sebagai beban. Coba lihat ya, kalau kita nggak pernah menjadikan pekerjaan kita beban, mau lembur, mau nyungkir balik itu selalu happy, seneng. Betul nggak? Coba orang yang kalau suka ngulik motor, siapa sih motor nih? Gimana tuh? Lamun gas motor Sabtu Minggu mau kena pot. Subuh aja. Nah, karena apa? Kan teman, udahlah tidur, bisa capek. Buat yang menikmati nggak capek. Happy. Betul nggak? Yuk kita belajar untuk membuat pekerjaan itu happy. Kalau nggak stres, coba bayangin nih. Ya, ada orang bicara, Pak, di tempat kerja mah nggak adil. Betul nggak? Sekarang saya tanya, adil itu apa sih? Coba. Apakah adil itu sama rata sama rasa? Betul nggak? Enggak. Adil itu adalah, adil itu apa jadinya? Sesuai dengan kapasitas. Yes, ya. 50-50. Adil itu sesuai kapasitas. Ya. Kalau saya orang yang disiplin, lalu saya dihargai orang, ya wajar. Tapi kalau saya kerja nggak disiplin, lalu diomelin orang, bilang nggak adil nggak? Enggak, ya salah sendiri. Salah sendiri. Lah, Anda nggak disiplin, diamelin atasan, ya jangan terus ngambek sama atasan. Ya wajar atasan negor. Ya Bu Rini gitu kan ya, sering pusingnya. Ini telat, ini nggak masuk, ini pulang cepet, ini hilang, ini kabur. Aduh, kumah ya. Jangan ditegur terus marah sama Bu Rini, jangan. Ya kita yang salah, gitu kan ya. Terus kita jangan terus merenungi hidup, aduh nasib gue kenapa kerja di sini teh dimarahin Bu Rini terus. Lah koreksi diri dong. Bukan Bu Rini yang salah, koreksi diri. Oh iya saya yang salah ya. Pantas Bu Rini marah-marah sama saya. Nah kan gitu. Ya. Ada lagi yang bilang penuh konflik. Nah, yang kita belajar ya, ternyata kepribadian dan kepentingan. Ya. Ada kompetisi nggak sehat. Bisa terjadi nggak? Bisa. Makanya yuk kita sepakat. Ya, kalau My Dental mau besar, kita harus jadikan ini sebagai rumah kita kedua. Selama kita nggak jadikan rumah kita kedua, kenapa coba? Banyak mana di rumah sama di kantor? Coba. Di rumah berapa jam ketemu anak istri? Ya, cuma berapa jam. Mau tidur sisanya 7 jam, 8 jam ya. Ya. Terus nanti mau ini mancing heula, hobi dulu kan ya, mancing kemana segala macam, kecil. Tapi bayangin nggak teman-teman, berapa lama ketemu kita satu tim di tempat kerja?
8 jam. Kebayang nggak? Belum lembur lagi ya. Kalau kita nggak menikmati pekerjaan kita, 8 jam ketemu temen tuh gimana rasanya? Lama. See you doi. Oh, see you doi. Sepalek doi. See you doi. Bosen lah. Nah, itu nggak? Ya. Nih, muncul kebosanan. Ya, bosen segala macam, gitu kan ya. Terus yang kedua, masalah. Bisa nggak masalah itu hilang? Wah, besok masuk tiba-tiba semua teman-teman saya baik hati. Bu Maya baik hati, Bu Rini nggak pernah marah-marah. Bisa nggak gitu? Nggak bisa, masalah ya akan berjibun muncul. Ya, dari semua sisi gitu kan ya. Jadi mau nggak mau. Lalu apa yang terjadi? Nggak ada tujuan. Ya. Nanti kita belajar ya, kita punya nanti terakhir itu ada tugas yang kita bisa lakukan 2 minggu, nanti dipandu, nanti ada coaching satu-satu ya sama tim psikolog kita. Teman-teman boleh curhat, boleh ngobrol, apa sih target saya ke depan. Coba lihat, orang yang punya target, punya tujuan jelas, itu akan lebih punya semangat dibanding orang nggak punya tujuan. Kalau saya tanya misalnya, nih Mbak, siapa nih? Mbak Angel, Desi bin Angel. Mbak Desi ya, misalnya nih, mau nggak di depan sini tiba-tiba ada bus, nggak ada pelang jurusan mana. Ayo Neng, mau ikut nggak? Nanya ke keneknya, Pak ini kemana? Alah ikutlah, pokoknya mau jalan lah ke depan. Mau ikut nggak? Kenapa? Nah, betul nggak? Tapi berapa banyak dari kita hidup tanpa tujuan dan menikmati lagi kaditu, kadieu, nyasar lagi, belok sana, belok, balik deh kan hakieunya. Nah, ini masalahnya. Yuk punya target dong. Ya, kita selalu punya target. Perusahaan aja punya target ya. Oh, tahun depan My Dental harus begini. Oh, tahun depan lagi harus begini. Nah, karyawannya juga harus punya target. Oh iya, saya harus improve kemampuan saya begini. Saya kalau ngadepin pasien inginnya lebih gini, terampil. Oh, saya bagian keuangan ingin ngatur cash flow-nya begini. Bagian lab, oh harus bisa begini. Jadi semuanya punya target naik, baru My Dental bisa naik. Ya. Jadi bukan Bu Maya yang sibuk ngurusin target, Bu ya. Yang lain, Anda target kemana? Nggak tahu, Bu. Saya teh nggak jelas hidup saya kemana ya. Aduh, ini gimana ini? Boro-boro mau tujuannya sama. Kemana ini anak buah saya kemana? Ya. Nah, ini masalahnya nih, tujuan nggak jelas. Dan yang terakhir, pada akhirnya kerja itu hanya dapat capek. Nah, cuman capek. Di sekarang ini ada satu gangguan jiwa ya. Penyakit lah ya, penyakit psikologis ya. Yang disebut sebagai burn out. Wah, ini gaya anak muda kan ya. Oh, kena burn out. Burn out naon coba ya. Harus tahu loh. Apa burn out? Negatif. Oke, 50.000 hampir benar. Ada yang bisa melengkapi nggak? Ini benar nih. Kacau? Ya boleh lagi lah, kacau boleh lah, pikiran kacau itu ya. Oke, 50.000. Ada lagi nggak? Terlalu banyak tekanan, bisa stres. Tapi ada istilah burnout, 50.000 juga nggak apa, ya. Jadi burnout itu adalah kalau kita yang buat orang burnout itu apa? Kalau dalam dunia kerja, pekerjaan kita membuat burnout kok. Membuat burnout nggak? Enggak. Kalau kita cuma datang depan komputer cek sampai sore, nggak akan burnout. Yang buat burnout itu kalau sudah mulai ketemu sama teman gesekan, ketemu sama ini benturan, konflik, ya kan? Emosinya terkuras nggak sih? Kalau baper, emosi terkuras nggak sih? Coba kalau misalnya Mbak Indri ribut sama Mbak Sandra, ya kan? Baut-bautan gitu ya. Biasanya gimana? Emosinya gimana? Kayak tersedot kan ya? Kayak habis gitu kan ya? Makanya pulang pun jalannya guys. Angkot. Udah lemes. Nah itu gejala orang burnout. Energinya habis. Dan energi yang menghabiskan paling banyak itu adalah konflik dengan orang. Orang kerja enggak. Mana kalau orang IT yang ngurusinnya cuma cek, nggak ada masalah. Karena nggak ketemu orang, nggak ngapa-ngapain, emosinya nggak ada masalah. Orang pabrik misalnya yang cuma ngurusin mesin pencet,
nungguin mesin, nggak burn out, pulang happy aja. Tapi begitu ketemu sama teman-teman kita yang punya emosi, yang punya masalah dan lain sebagainya, mulailah muncul. Apalagi kalau punya teman yang mudah korslet. Ada nggak? Diajak ngomong, ih marah sih, apa sih asal saya ngomong biasa, ada gitu. Jadi, wah ini mulai menguras emosi tuh. Waduh, tapi saya disuruh komunikasi, tapi dia jutek aja. Ah, tapi gimana ya, Mbak? Ini teh gimana? Ya nantilah. Oh ya udahlah. Betul nggak? Ini nggak selesai-selesai. Saya stres, teman saya nggak bisa diajak ngomong. Mulai. Akhirnya muncullah apa nih? Gangguan-gangguan burnout. Ya, caranya gampang. Yuk antar kita juga harus membuka komunikasi yang asertif. Apa komunikasi asertif tuh? Yuk saling ngobrol, saling ngomong, selesaiin cepet gitu loh, jangan tunda-tunda. Karena emosi yang ditunda itu jangan salah loh ya, dia kayak beban buat kita. Kebawa besok hari. Numpuk nggak? Numpuk double, triple, ya 4 kali lipat, terus aja. Sampai suatu hari tiba-tiba, woi, ini Mbak siapa nih? Mbak Nela jeung Mbak Irma gelut itu meledak. Karena masalah yang tertumpuk-tumpuk berbulan-bulan nggak terselesaikan. Saya dulu waktu jadi HR di perusahaan banyak tuh ngurusin begitu. Oh ini ribut. Namanya soalnya Pak, saya teh kesel sama dia udah 2 tahun. 2 tahun saya bilang. 2 tahun kesel, pantasan nggak beres-beres, meledak lah akhirnya. Ya, kebayang bagaimana kita mau kerja harmonis kalau kita punya beban yang nggak kita tuntaskan. Yuk kita masalahnya ngobrol, komunikasi, selesaiin. Ya, kalau ada masalah gitu langsung temuin. Mbak, sorry Mbak, yuk ngobrol yuk, saya ada masalah sedikit nih. Nah, ngobrol apa adanya. Selesai ya, salaman. Nah, udah selesai. Ya, yuk kita belajar hal begitu. Kalau enggak, ini masalah. Nah, sekarang kita mau gimana sih ke depan? Kita lihat ya. Ini kerja yang sebenarnya. Aktualisasi, happy. Pengen happy nggak sih? Semua orang mimpinya happy gitu ya. Kerja itu juga adalah perjalanan. Betul nggak sih? Saya ngalamin ya kalau udah di usia saya ini ya. Di usia pertama saya kerja, di awal kerja di perusahaan pertama, ketemu orang-orang. Sekarang saya tanya, orang-orang yang bertemu dengan kita, yang jadi teman kita, itu mewarnai hidup kita nggak sih? Iya. Baik buruknya kita dibantu mereka. Pindah perusahaan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Sampai jadi seperti ini. Jadi saya bersyukur, oh iya ya, ternyata seluruh perjalanan hidup saya ini menjadikan saya saat ini jadi seperti ini. Gitu ya. Makanya disebut perjalanan. Lalu tantangan, challenge. Lalu ada relasi tadi kan, beberapa bilang relasi. Lalu juga membantu orang lain, dan terakhir ada tujuan yang mulia dengan kita bekerja. Gitu ya. Ya gitu ya teman-teman ya, ini sesi pertama saya ingin buka dulu wawasan kita. Ya kan, untuk kita mulai berpikir, iya ya, kita kerja nih mau cari apa sih sebenarnya? Kok pulang stres, pulang burnout, pulang ini, atau nanti ada masalah yang berbulan-bulan nggak tuntas, buat jadi kita nggak enak, saling nggak enak, dan sebagainya. Terus mau apa? Ya, sedangkan My Dental mau bergerak cepet nih. Ya kita mau grab customer yang lebih banyak, mau jadi besar. Ya, My Dental punya berapa cabang? Cok, saya tanya teman-teman, kalau kita perbaiki cara kerja kita, kira-kira berapa cabang bisa buka? Jangan 1000 kebanyakan, Bu. Pusing nanti. Berapa ya? Tahun ini aja kira-kira. Kalau dengan kita semua beres. Tuh, 3 Bu Maya. Teman-teman berharap 3 cabang besar. Semua harmonis, Bu. Gitu kan ya. Kan positive thinking ya. Ada target yang mau kita kembangkan. Itu dong. Waduh, timur semua ya, dihajar ya. Ya benar, karena kalau namanya klinik, rumah sakit itu tidak bisa dipungkiri lokasi. Orang nggak mau jauh-jauh, pengennya deket. Nah, kalau kita menit titik-titik di mana kita bisa buka, kan orang ya tinggal ke situ, gitu kan ya.